Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rahmat Hidayat, guru SMA Negeri 16 Makassar, peserta PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi Seni Pertunjukan dengan nomor induk mahasiswa 249027495045. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah bukti lapor diri saya. Sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirimkan adalah benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya, mana ketua kelasnya? Saya, Pak. Ya, silakan disiapkan dulu, Nak, dan dipimpin dalam doa, ya. Bersedia? Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipimpin doanya dulu ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang disebut namanya jawab hadir. Arjuna Pratama. Hadir, Pak. Afia Isdihar. Hadir, Pak. Aldiansyah. Hadir, Pak. Oke, nah untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional untuk membangkitkan, menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Lagu ini akan ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tadi judulnya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebetulan materi kita pada hari ini ada hubungannya dengan lagu tersebut, ya. Silakan diperhatikan layar di atas. Bapak akan menampilkan satu gambar. Gambar apa yang kalian lihat? Alat musik tradisional. Oke, silakan angkat tangan. Satu orang menyebutkan satu nama alat musik yang kalian ketahui. Ya, silakan. Angklung, Pak. Angklung. Gamelan. Gamelan, oke. Gong, Bapak. Gong, oke. Kemudian apa lagi? Gendang, Bapak. Gendang, ya. Lanjut. Saya, Bapak. Suling. 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 Ya, kurang sedikit, ya. Ada yang tahu alat musik yang ini? Trompet. Ya, dia menyerupai terompet. Tapi kalau di daerah kita di Sulawesi Selatan, ini adalah alat musik tradisional, namanya pui-pui. Ya, namanya pui-pui. Ya, namanya pui-pui. Kemudian apa lagi? Masih ada yang belum tersebut? Sapi, Pak.
Kecapi yang ini. Oke, nah yang di atas itu yang kayak gitar ya. Yang kayak kecapi mana? Nah, itu sebenarnya kecapi Kalimantan, tapi lebih dikenal dengan nama sape, S-A-P-E. Sape, ya, bukan sampe, sape. Ya. Kalau yang kayak gitar yang di sudut kanan atas namanya apa? Ya. Gambus, betul. Nah, gambar di atas adalah gambar alat musik tradisional yang ada di negara kita. Sangat beragam, bukan? Ya, ini baru sebahagian kecil. Masih banyak yang belum ditampilkan di layar. Kalau Bapak mau tampilkan semuanya, tidak muat layarnya. Ya, jadi negara kita sangat kaya akan budaya, termasuk pada alat musik tradisionalnya. Nah, itu akan ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, nih Keisha dibaca, berdiri nak. Tujuan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis alat musik tradisional di Indonesia. Ya, satu saja dulu. Oh. Ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi ya berbagai jenis alat musik tradisional di Indonesia. Apa arti kata identifikasi? Mencari tahu, apalagi? Menelaah, apalagi? Yang paling gampang adalah mengenali. Identifikasi dari kata identity, identitas. Ya. Jadi mengidentifikasi itu sama dengan mengenali. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengenali berbagai jenis alat musik tradisional di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, silahkan Raffi. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Peserta didik dapat mengklasifikasikan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Mengklasifikasikan artinya mengelompokkan. Ya, mengelompokkan. Jadi kalian diharapkan mampu mengelompokkan sebentar alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Oke, tujuan pembelajaran yang terakhir. Siapa yang mau baca? Ya, Naila. Yang ketiga, peserta didik dapat menghargai keberagaman alat musik tradisional di Indonesia. Oke, yang ketiga adalah peserta didik dapat menghargai keberagaman alat musik tradisional di Indonesia. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengantar kita masuk kepada materi kita, ada pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantiknya adalah, pernahkah kalian mendengar atau mungkin ada yang pernah memainkan alat musik tradisional? Sini. Ya, Nike. Saya pernah memainkan alat musik angklung. Angklung, oke. Siapa lagi? Kebetulan saya Aldi. sanggar seni jadi gendang. Pernah masuk sanggar seni? Iya. Oke, di mana? Di Makassar? Oke. Berarti bisa main gendang, gandrang bulo? Iya. Oke. Nah, kira-kira apa yang membedakan alat musik yang satu dengan alat musik yang lainnya? Daerahnya, Pak. Bentuknya, Pak. Bentuk, yang warna, Asal daerah. Asal daerahnya. asal daerahnya, bunyinya, apa lagi? Warna udah tadi. Cara memainkannya. Nah, lanjut. Lantas bagaimana cara kita mengelompokkan alat musik tradisional yang sangat beragam ini agar lebih mudah dipelajari? Ya. Nah, inilah yang akan menjadi materi kita pada hari ini. Judulnya klasifikasi alat musik tradisional. Ya, apa tadi klasifikasi? Mengelompokkan. Kenapa perlu dikelompokkan? Ya, perlu dipetakan karena ragamnya sangat banyak. Ya, sangat beragam. Tadi yang kalian lihat di gambar awal, ya, itu hanya masih sebahagian kecil saja.
Ya, sehingga agar lebih mudah dipelajari, kita perlu mengelompokkan, perlu mengklasifikasikan. Ya. Lanjut. Nah, klasifikasi alat musik tradisional. Ada dua cara untuk mengelompokkan alat musik tradisi, ya, secara garis besar. Tadi di awal kan ada banyak ya, ada 5 kalian tadi sebutkan, berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk mengklasifikasikan alat musik tradisional itu dapat ditinjau dengan 2 cara. Yang pertama, berdasarkan sumber bunyinya. Yang kedua, berdasarkan cara memainkannya. Sekarang Bapak tanya, di antara kedua cara ini, mana kira-kira yang paling gampang untuk kalian identifikasi? Berdasarkan cara memainkannya, ya, paling mudah. Oke, angkat tangan. Satu orang satu cara memainkan. Ada yang tahu? Dipetik. Apa lagi? Dipukul. Apa lagi? Digoyangkan atau digetarkan. Ditiup. Lagi? Digesek, Pak. Digesek. Ayo, ada lagi? Masih ada? Kira-kira? Sudah tadi ditiup. Dihantam. Bukan dihantam ya. Jangan dihantam alat musiknya. Ditekan, ya, ditekan. Jadi ada berapa tuh? Ada 6 ya. Dipukul, ditiup, dipetik, digesek, digoyangkan, dan ditekan. Kalau alat musik modern lebih banyak lagi. Ada yang menggabungkan 2 cara. Harus ditiup sambil ditekan. Contohnya? Pianika. Oke? Paham ya? Jadi yang paling gampang kita identifikasi adalah berdasarkan cara memainkannya. Nah, materi kita hari ini adalah cara yang pertama, mengklasifikasikan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Ya, oke, mari kita lihat. Nah, jika ditinjau berdasarkan sumber bunyinya, alat musik tradisional dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar. Ya, ada namanya idiofon, ada kordofon, ada membranofon, dan ada aerofon. Ya. Jadi ada 4 kelompok. Sebentar, alat musiknya kita masukkan ke masing-masing kelompok, ya, berdasarkan sumber bunyinya. Kita lihat yang pertama. Kelompok idiofon. Nah, kelompok idiofon adalah semua alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari badan alat musik itu sendiri. Perhatikan ya, kata kuncinya berdasarkan sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Ada yang bisa kira-kira berikan contoh? Kira-kira kalau dari badannya sendiri kira-kira apa? Gong. Gong itu yang di atas ya. Di bawahnya gong itu apa namanya? Bonang. Ya, bonang. Lanjut. Kordofon. Nah, kalau kordofon ini mudah ya. Semua alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai. Gampang ya. Contohnya kecapi, sasando. Ya, alat musik tradisional ya. Apalagi? Gambus ya. Pokoknya semua yang pakai dawai ya pasti adalah kordofon. Nah, ini Bapak singgung sedikit, tapi ada salah satu alat musik modern ya yang sebenarnya dawainya atau senarnya tidak kelihatan, tapi dia masuk di kelompok kordofon, yaitu piano klasik. Ya, piano klasik itu dia masuk di kelompok kordofon. Loh, kenapa bisa? Padahal nggak ada senarnya. Itu kalau kalian bedah isi
Pianonya itu senar semua di dalam, ya. Jadi piano itu alat musik modern masuknya di kelompok kordofon. Lanjut. Membranofon, ya, adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau kulit, ya. Jadi membran itu kulit. Kalau kalian pernah belajar biologi, ada bagian sel, membran sel, ya. Membran sel itu artinya kulit sel, bagian terluar dari sel, ya. Jadi membran itu kulit. Jadi kalau membranofon adalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit atau membran, ya. Contohnya gendang, rebana, tifa. Nah, kalau drum itu masuk ke alat musik modern, ya. Tapi kalau drum itu dia tidak pakai kulit. Kalau drum itu namanya fiber plastik, ya. Dia pakai fiber. Kalau drum, ya. Pak, beduk itu masuk alat musik tradisional bukan? Beduk masuk alat musik tradisional. Masuk alat musik tradisional. Hanya penggunaan beduk, ya, itu dulunya untuk menandakan waktu sholat sudah masuk. Karena dulu kan belum ada mikrofon, ya. Zaman dulu belum ada mikrofon, sehingga orang kalau azan tuh orang yang jauh rumahnya dari masjid itu nggak dengar. Jadi untuk menandakan bahwa waktu sholat sudah masuk, itu dibunyikanlah beduk. Kita masuk ke yang terakhir, kelompok yang terakhir adalah aerofon, ya. Aerofonnya gampang, ya. Alat musik, ya, semua alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Mostly hampir semua alat musik yang masuk di kelompok aerofon itu cara memainkannya harus dengan cara ditiup, ya, karena dia sumber bunyinya dari udara. Lanjut. Nah, kalian akan Bapak lihat sudah terbagi kelompoknya, ya. Ada 5 kelompok. Nah, Bapak akan bagi kalian masing-masing kelompok. Jadi bukan lagi namanya kelompok 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya. Bapak akan memberikan nama kelompok kalian sesuai dengan nama pulau besar di Indonesia. Oke, ini kelompok Pulau Jawa, ya. Kemudian ini kelompok Pulau Bali. Oke, yang di belakang kelompok Pulau Kalimantan. Yang di tengah kelompok Pulau Sulawesi, dan yang di sudut sana kelompok Pulau Sumatera. Apa yang akan menjadi tugas kalian, ya? Jadi kalian akan melakukan penyelidikan, ya. Akan mengidentifikasi alat musik tradisional yang ada di Indonesia sesuai dengan kelompok pulau yang kalian dapatkan. Sekarang Bapak bagi LKPD-nya, ya. Akan ini kelompok Pulau Jawa. Ini kelompok Pulau Bali. Lanjut. Ini kelompok Pulau Kalimantan. Ya. Ini kelompok Pulau Sulawesi. Kelompok Pulau Sumatera. Oke. Ya, dilihat LKPD lembar kerja peserta didik, ya. Judulnya adalah klasifikasi alat musik tradisional Indonesia berdasarkan sumber bunyinya. Ya, berdasarkan sumber bunyinya, ya. Jadi kalian nanti di awal tuliskan nama kelompok dulu, ya, kelompok pulau apa. Jadi kalau Sumatera tulis Sumatera, ya. Kemudian di bawahnya tuliskan nama anggota kelompok. Ya, kemudian step berikutnya silahkan disesuaikan dengan petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD. Sebelum kalian melakukan diskusi, ya, melakukan penyelidikan kelompok, kita ice breaking dulu supaya tambah semangat, ya. Oke. Nah, nama ice breakingnya adalah tepuk wow, ya. Perhatikan caranya, Bapak contohkan, ya. Ini harus semangat, ya. Lihat dulu. Kalau Bapak bilang tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren.
Wow, wow, keren. Kasih wow. Keren. Wow, wow, keren. Bisa? Bisa. Coba. Harus besar suaranya ya. Oke. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Kasih wow. Keren. Wow, wow, keren. Oke. Ya, sisanya silakan dibagi sesuai dengan kebutuhan kelompok masing-masing. Adapun sumber informasi yang bisa digunakan, silakan pakai media internet untuk menggali informasi yang lebih banyak. Ini bagaimana pembagian tugasnya? Siapa yang mencari informasi? Oke, notulennya nanti yang menghasilkan di sini. Menuliskan Nikkei yang buat presentasi. Oke, ya. Silahkan dikerjakan dan silahkan berdiskusi ya. Jangan ragu-ragu bertanya jika ada yang kurang dimengerti. Oke? Ya. Kerjakan dengan baik. Kelompok Pulau Bali ya. Didiskusikan dulu siapa untuk pembagian tugasnya, siapa yang mencari informasi, menggali informasi. Siapa? Satu, dua. Masing-masing. Nanti ini yang bikinnya, kanvanya. Kanvanya siapa yang buat? Saya sama. Oke. Berarti kanvanya kan sebentar Pito. Jadi kalian cari dulu, identifikasi dulu alat musiknya apa, ya, apa-apa saja. Kalau misalnya mau misalnya buat 10 dulu, baru disempitkan menjadi 5 karena kan 5 yang dibuat. Oke. Ini bagaimana pembagian tugasnya? Siapa yang mencari informasi? Oke, notulennya nanti yang menghasilkan di sini. Menuliskan Nikkei yang buat presentasi. Oke, ya. Tunggu, sebelum kita mulai presentasinya, kita ice breaking dulu. Ya, coba berdiri. Berdiri. Ya. Ini ice breakingnya sudah pernah di pertemuan sebelumnya ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisa? Oke. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Lebih ya, jangan lebih. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan alat musik tradisional berasal dari Pulau Sulawesi. Oke, adapun ini nama-nama anggota kelompok kami dari kelompok Pulau Sulawesi. Bisa di-slide Bapak? Apa itu alat musik? Alat musik adalah benda atau instrumen yang digunakan untuk menghasilkan suara yang dapat diapresiasi sebagai musik. Alat musik dapat dibuat dari berbagai bahan seperti kayu, logam, plastik, dan benda lainnya, dan dapat dimainkan dengan berbagai cara seperti ditiup, dipetik, dipukul, atau digesek. Bisa di-slide Bapak? Oke, kita masuk di alat musik pertama, yaitu gesok-gesok. Gesok-gesok termasuk dalam alat musik kordofon. Gesok-gesok adalah alat musik tradisional dari Sulawesi Selatan yang dimainkan dengan cara digesek. Alat musik ini memiliki 2 dawai dan terbuat dari kayu dan kulit binatang. Bentuknya menyerupai jantung atau daun keladi dan dilengkapi dengan tongkat gesek. Kita langsung masuk saja ke alat musik dari Kalimantan. Alat musik tradisional dari Kalimantan sangat banyak. Beberapa suku di Kalimantan menciptakan beberapa alat musik tradisional yang sangat menarik. Ini dia beberapa alat musik tradisional dari Kalimantan. Yang pertama ada sape, alat musik tradisional dari suku Dayak. Sape adalah alat musik tradisional khas suku Dayak, terutama Dayak Kenya. Alat musik ini berbentuk seperti gitar panjang dengan beberapa senar. Sape terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran khas suku Dayak. Sape sering digunakan dalam acara adat tarian dan pertunjukan musik tradisional. Dan suaranya juga lembut dan digunakan untuk menciptakan suasana damai dan khidmat.
kasih yang sebesar-besarnya sudah memperhatikan presentasi kami. Kami dari kelompok Kalimantan. Mohon pamit undur diri. Kalimantan. Oke. Oke. Jika ada kesalahan dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa biasanya setiap alat musik tradisional itu punya bentuk dan bunyi yang hampir mirip, sama ya. Tadi ternyata di Kalimantan ada alat musik kangkanong dari suku Dayak. Nah, kita di Sulawesi Selatan juga punya yang seperti ini, tapi namanya bukan kangkanong, namanya kanong-kanong. Ya. Jadi hanya berbeda di nama saja, tapi bunyi, bentuk, cara memainkan, sumber bunyinya itu sama. Ya, tapi tetap hitungannya berbeda, tetap dihitung berbeda, ya. Kangkanong lain, kanong-kanong pun juga lain, karena peruntukannya itu biasanya berbeda. Sekarang Bapak minta 2 orang dari kalian yang kira-kira bisa menyimpulkan. Dari siapa? Ketua kelasnya deh. Oke, silakan. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur atas keberagaman yang kita miliki. Contohnya pada alat musik tradisional. Setiap daerah memiliki alat musik yang sangat beragam, mulai dari bentuk, warna, fungsi, cara memainkan, sampai pada sumber bunyi yang berbeda-beda. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya. Jadi yang dapat kita simpulkan tadi yang dikatakan dengan Nikkei dan Arjuna sudah benar ya. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah ternyata alat musik tradisional di negara kita sangatlah beragam. Kalian sebagai generasi penerus bangsa punya tugas untuk melestarikan alat musik tradisi yang kita punya. Nah, oke. Jadi materi kita minggu depan berikutnya ya. Pertama kita presentasi dulu dari kelompok Pulau Bali ya. Habis itu kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah masuk ke notasi balok atau notasi musik. Bagaimana menuliskan notasi musik ke dalam bentuk balok ya. Jadi notasi musik itu ada 2 bentuk, ada notasi balok dan ada notasi angka ya. Yang akan kita pelajari minggu depan adalah bentuk notasi balok ya. Oke. Jika tidak ada lagi ya, Bapak rasa cukup untuk hari ini ya. Ketua kelasnya boleh disiapkan dan dipimpin doa. Bersedia? Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Amin. Baik, terima kasih waktunya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.